Thank
عليه وعلى ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرamaته في الدارين آمين. Terlanjutkan dengan hadis 5102. Hadis sahih terdapat dalam kitab Syarah Kabir Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, Syarah Kubra Imam Baihaqi. Nabi SAW bersabda, salatu rajulaini, salat dua orang laki-laki. Salat dua orang laki-laki, ya ummu, yang mengimami, ahaduhuma, oleh salah satu dari keduanya, sahibaha, akan temannya, azka, lebih suci. Maknanya lebih baik, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min, dibandingkan dari salati arba'atin, salat empat orang, tatsra, sendiri-sendiri. Tatsra, sendiri-sendiri. Wassalatu arba'atin, dan salatnya empat orang, dan salatnya empat orang, ya ummuhum, yang mengimami akan mereka, ya ummuhum, yang mengimami akan mereka, ahaduhum, oleh salah seorang mereka, ahaduhum, oleh salah seorang mereka, azka, lebih suci, lebih mulia, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min, dibandingkan dari salati thamaniyatin tatsra, salat 8 orang sendiri-sendiri. Wassalatu thamaniyatin, dan salat 8 orang, dan salat 8 orang, ya ummuhum, yang mengimami akan mereka, ya ummuhum, yang mengimami akan mereka, ahaduhum, oleh salah seorang mereka, azka, lebih mulia, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min salati mi'atin, dari salat 100 orang, tatsra, sedana sendiri-sendiri. Ahbab fillah, di sini Nabi memberikan gambaran atau kesimpulan hukum. Semakin banyak jamaah suatu kaum,
maka semakin tinggi nilainya di mata Allah. Maka ulama fikih simpulkan sunnah hukumnya berjamaah dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan jumlah yang lebih banyak. Maka kalau sekiranya kita sholat pertama dengan jamaah yang sedikit, kemudian ada jamaah yang lebih besar, kita sunnah mengulang kembali sholat dengan jamaah lebih besar. Kalau sekiranya di awal waktu ada jamaahnya tapi kecil, sebentar lagi akan ada jamaah yang lebih besar, maka dianjurkan menunggu jamaah yang lebih besar. Ingat kaidah tadi malam, fadilah yang berkaitan dengan diri ibadah itu diutamakan daripada fadilah yang berkaitan dengan waktu ibadah. Kalau sholat di awal waktu hanya 5 orang, tapi kalau kita tunggu setengah jam lagi sesuai dengan waktunya, zuhur setengah jam lagi, asar kira-kira 20 menit lagi, maka jamaahnya lebih banyak. Maka dianjurkan untuk menunggu jamaah lebih banyak. Karena semakin banyak jumlah jamaah solat, maka semakin besar nilainya di mata Allah. 8 orang yang solat berjamaah itu lebih Allah sukai daripada solatnya 100 orang sendiri-sendiri. Bagaimana kira-kira kalau 100 orang secara berjamaah? Mana kira-kira kalau 200 orang secara berjamaah? Coba antum tunjukkan satu tempat yang 200 orang jamaahnya 5 waktu sehari semalam. Hah? Di mana? Itu hanya bisa didapatkan di pondok-pondok pesantren. Hanya bisa didapatkan di pendidikan-pendidikan agama. Enggak ada di musola-musola, tidak ada di masjid-masjid, masjid raya sekalipun itu mungkin zuhur Muhammadiyah karena banyak orang di pasar. Asar udah mulai sedikit, maghrib satu shaf. Oh, zuhur iya, subuh belum tentu, isya berkurang. Jadi yang total berjamaah yang banyak 5 kali sehari semalam, ditambah lagi jamaah sholat duha, imamnya Rizki Ramadan, kemudian ditambah lagi jamaah sholat tahajud, mungkin jamaah sholat tasbih, jamaah sholat hajat, itu hanya di pendidikan-pendidikan agama. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, salatun, salat fi isri salatin. Fi isri artinya pada jejak, itu arti katanya. Fi pada isri jejak. Salatin salat, salat pada jejak salat. Apa maksudnya itu? Salat setelah salat. Solat setelah solat, ba'diyah zuhur setelah zuhur, ba'diyah maghrib setelah maghrib, ba'diyah isya setelah isya, ba'diyah asar tidak ada. La lagwa bainahuma, tidak ada sia-sia antara keduanya. Tidak ada perbuatan sia-sia antara keduanya. Kitabun fi illiyin, itu adalah catatan atau dicatat di dalam golongan illiyin. Wa ma adraka ma illiyun? Wa ma adraka ma illiyun? Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kalian illiyin itu apa? Catatan yang disegel, catatan yang distempel. Jadi orang yang melakukan ba'diyah
setelah solat wajib, dengan catatan seantara dua solat itu tidak ada perbuatan sia-sia. Selesai solat wajib, dia zikir, kemudian dia doa, belum ngobrol lagi dengan kawan, tidak lagi bercanda, langsung ba'diyah, maka dia akan dicatat dalam golongan illiyin. Dia akan termasuk orang-orang illiyin. Illiyin artinya orang-orang yang ada pada papan atas. Surganya ada di papan atas. Ba'diyah juga, tapi setelah solat wajib dia melakukan perkara sia-sia. Ya, salam ke kiri, salam ke kanan, ngobrol, baru ba'diyah. Dia salam ke kiri, salam ke kanan, main handphone, lepas itu baru ba'diyah. Maka dia tidak termasuk orang illiyin. Orang illiyin itu kalau ma bainahuma law, tidak ada perbuatan sia-sia, tidak ada perkataan sia-sia antara solat wajib dengan ba'diyah setelahnya. Tidak ada perbuatan sia-sia. Maka kalau ba'diyah itu jangan terlalu mundur ke belakang. Antum ba'diyah sampai penuh aula ini, kayak banyak sekali. Di ba'diyah jangan lewat tiang nomor 2 itu, supaya bisa terkontrol ada yang ba'diyah atau tidak ba'diyah. Nah, supaya tidak terlibat kepada perkara sia-sia. Nah, sebelum ba'diyah ganggu kawan dulu baru ba'diyah, maka dia tidak masuk dalam illiyin. Nah, hadis hasan. Salatun fi masjidi hadza Allahumma rzuqna. Salat di masjid aku yang ini. Salatun, satu ibadah salat. Fi masjidi, di masjid aku yang ini. Masjid mana? Nabawi. Afdalu, lebih baik, lebih bagus nilainya, mutunya, pahalanya, min alfi sholah, dari 1000 solat, fima siwahu, pada selainnya masjid aku, fima siwahu, pada selainnya masjid aku, minal masajid, dari masjid-masjid mana saja, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram lebih tinggi nilainya ibadah solat di situ daripada solat di Madinah. Di Masjid Nabi satu solat itu lebih sama nilainya atau lebih baik daripada 1000 solat di masjid-masjid lain. Tapi kalau Masjidil Haram 100.000 lebih baik. Kalau Masjid Aqsa itu 500 lebih baik daripada ibadah salat yang lain. Maka berdasarkan hadis ini Nabi bersabda, la tusaddur rihal illa tahu bedanya? La tusaddur rihal illa salasati masjid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak boleh, tidak ada gunanya dipacu kendaraan kecuali untuk datang ke masjid saya yang ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Kalau Salafi lain lagi istinbat hukumnya di situ. Maka tidak ada istilah huruf-huruf ke masjid-masjid lain. Istilah huruf itu hanya untuk ke masjid yang 3 itu saja. Untuk masjid lain enggak perlu untuk dipacu kendaraan ke situ. Nah, itu fikih Salafi itu. Berarti dia tidak membaca hadis Nabi sholat setiap hari Sabtu
ke Masjid Quba. Nabi setiap hari Sabtu ke Masjid Quba. Maka kalau ke Madinah sunnah ziarah Quba hari Sabtu, sesuai dengan harinya Nabi ziarah. Jadi pemahaman la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, maksudnya untuk tujuan ibadah, untuk mendapatkan ibadah yang lebih hanya di 3 masjid tersebut. Tapi kalau untuk tujuan yang lain, maka tidak ada larangan, bahkan diperintahkan. Maka hukum fikih yang keluar daripada hadis tersebut adalah kalau seseorang bernazar solat duha 2 rakaat di Istiqlal, bisa dia tunaikan di Masjid Ittihad. Wallahi demi Allah, ini contoh. Wallahi demi Allah saya bernazar solat 2 rakaat di Istiqlal Jakarta. Pergi dia ke Ittihad, solat dia 2 rakaat di situ, sudah tertunai nazarnya. Kenapa? Karena masjid selain 3 masjid tersebut nilainya sama. Tapi kalau dia bernazar solat 2 rakaat di Masjid Nabawi, itu tidak akan tertunai kecuali di Nabawi dan di Masjidil Haram. Dia tunaikan di Masjidil Haram nazarnya, maka akan tertunai, karena Masjidil Haram 100 kali lebih baik pada Masjid Nabawi. Kalau dia bernazar di Aqsa, dia akan solat 2 rakaat di Aqsa. Ternyata Aqsa enggak aman, datang di situ dia kena bom, takut mati, lalu dia tunaikan di Madinah, nazarnya tertunai. Itu makna la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jadi kalau masjid yang lain nilainya sama saja, enggak ada bedanya. Nilai secara zat, tapi nilai secara irdi, nilai secara nilai tambahan dari sisi yang lain itu beda. Salah satunya adalah dengan jumlah jamaah yang lebih besar, itu nilainya jauh lebih besar. Dengan imamnya yang lebih khusyuk, imamnya yang lebih wara', yang lebih tua, itu nilai jamaahnya lebih lagi. Itu penilaian daripada faktor yang lain, bukan dari faktor zatil masjid. Naam. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza. Artinya salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku yang ini, afdalu lebih baik, min alfi salatin daripada 1000 salat, fima siwahu minal masajid pada selainnya masjid yang aku dari masjid-masjid, illal masjidil haram kecuali masjidil haram. Itu hadisnya persis dengan hadis yang tadi, tidak diulang terjemahannya. Fa inni akhirul anbiya, maka sesungguhnya aku adalah yang terakhir daripada para nabi. Maka sering kita dengar dalam khutbah itu la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kata Mirza Ghulam Ahmad, yang enggak ada setelah Nabi Muhammad itu nabi, kalau rasul masih ada. Itu Mirza Ghulam Ahmad. Muncullah aliran sesat Ahmadiyah. Dalilnya Quran. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Ahmad. Bukan Muhammad, Ahmad. Jadi akan Nabi Isa itu datang memberitakan kepada umatnya, akan datang nanti setelah saya Rasul namanya Ahmad. Yang lahir di Madinah itu Muhammad, bukan Ahmad. Yang Ahmad itu saya, Mirza Ghulam Ahmad. Kata kaumnya iya juga. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi yang enggak ada, Rasul masih ada. Itu orang yang enggak bisa berpikir, ikut Ahmadiyah. Kalau orang punya logika kias aulawiyat,
Kalaulah Nabi nggak ada, apalagi Rasul. Nabi aja nggak ada, apalagi Rasul. Karena setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Setiap toge udah pasti sayur. Tapi setiap sayur belum tentu toge. Nah, wa inna masjidi akhirul masajid, dan sesungguhnya masjid aku itu yang paling terakhir dari masjid-masjid. Sesungguhnya masjid aku itu yang paling terakhir dari masjid-masjid. Hadis sahih. Ihsan, apa maksudnya? Masjid aku ada yang terakhir dari masjid-masjid. Apakah Nabi memprediksi setelah pembangunan Madinah gak ada lagi masjid setelahnya? Banyak pembangunan masjid setelah Masjid Madinah. Apakah Nabi tidak mengakui masjid setelah Masjid Madinah? Lihat di sini, yang paling terakhir adalah masjid saya. Apa maksud hadis itu? Allahumma faqihna fid din. Apa maksudnya, Ilyas? Hah? Ketika zaman Dajjal masuk, zamannya atau Dajjalnya? Oh gitu. Tadi kalau Dajjal masuk lalu yang terakhir tinggal. Nabi kan enggak bicara soal Dajjal. Apa maksudnya enggak? Jadi perlu takwil, harus punya ditakwil. Kalau nggak takwil nggak bisa. Kalaulah masjid perlu ditakwil pemahamannya, maka apalagi kalau sifat Allah. Yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kata Wahabi, Allah punya tangan. Nggak boleh takwil. Takwil sesat. Akhirnya Allah punya tangan. Terjadilah akidah tajsim. Paham akidah tajsim? Mengatakan Allah punya fisik. Karena berdasarkan dalil Quran yang mereka tidak terima takwil. Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam. Dikatakan Allah turun itu membayangkan dari atas ke bawah. Itu terjadi akidah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau ahli sunnah wal jamaah tidak. Setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan ketuhanan perlu ditakwil. Setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman secara mutlak itu perlu ditakwil. Coba lihat kalimat di sini. Sesungguhnya masjid saya itu yang paling terakhir dari masjid-masjid. Maksudnya adalah masjid yang memiliki nilai tersendiri. Bukan masjid yang dibangun. Masjid yang memiliki nilai tersendiri. Masjidil Aqsa itu masjid Nabi. Siapa yang bangun? Nabi Sulaiman. Masjidil Haram Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Masjid Nabawi Nabi dengan para sahabat. Nah, masjid yang punya kualitas tinggi, nilai ibadah di situ adalah masjid saya yang paling terakhir. Maka kalau ada lagi umat setelahnya, ini kalau sholat di aula Darul Hijrah sama dengan sholat di Masjidil Aqsa, nah, itu sesat itu. Nah, karena setelah 3 masjid itu tidak ada lagi masjid-masjid, tempat-tempat ibadah yang memiliki nilai-nilai tersendiri pada yang lain. Nah, itu pemahamannya. Bukan fisik masjid. Kalau fisik masjid, banyak masjid yang dibangun setelah Masjid Nabawi.
Berarti perlu ditakwil. Nah, salatun fi masjidi hadza afdalu min afi salatin fi ma siwa illal masjidal haram. Terjemahkan. Boga. Salat di masjid aku ini lebih baik dari 1000 salat pada selain masjid aku ini dari masjid aku kecuali Masjidil Haram. Nah, wireless disiapin untuk terjemah hadis-hadis yang sama. Wa salatun fil masjidil haram. Nabi sabdakan kan tadi, salat di masjid saya yang ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik pada 1000 salat pada masjid yang lain kecuali Masjid Haram. Kalau Masjidil Haram berapa? Wa salatun fil masjidil haram. Salat di Masjidil Haram afdalu lebih baik dari 100.000 salat. Min mi'ati alfi salatin, daripada 100.000 salat fima siwa, pada tempat-tempat selainnya Masjidil Haram. Ini pemahaman afdaliyah, bukan pemahaman perhitungan. Jangan sampai pemahaman ini muncul ketika dia sudah pergi haji dan umroh, dia enggak solat lagi. Dia hitung usia dia kira-kira 10 tahun lagi. 10 tahun kali 360, 3.600. 3.600 kali 5 berapa? 15.000, 18.000. Paling 18.000 salat lagi. Sementara dia sudah salat di Makkah 10 hari. Ini dah 100.000 lebih. Berarti sudah tertunai semuanya, enggak perlu salat lagi saya. Atau orang yang punya kewajiban qada salat. Salat dia di Makkah subuh sekali, zuhur sekali, asar, maghrib, isya. Pulang katanya qadaan saya dah lunas. Kenapa? Dah dapat 100.000. Selesai semuanya. Salat saya enggak sampai, tertinggal 100.000. 1.000 aja enggak sampai, apalagi 100.000. Ini saya dah salat 100.000 kali lebih baik. Ini pemahaman ini juga pemahaman yang menyimpang. Maksud pemahaman yang menyimpang, yang diminta kepada setiap orang itu adalah salat 5 kali sehari semalam sejak usia balik. Kalaulah ada waktu yang dia lewati, tidak ada salatnya, kurang salatnya, terbukti batal salatnya, maka dia wajib mengulanginya. Nah, jangan mengantuk. Kepala diangkat kecuali waktu menulis. Nah, jadi pemahaman afdaliyah itu tidak bisa menggantikan jumlah. Pemahaman afdaliyah tidak bisa menggantikan jumlah. Itu pemahaman jumhur ulama. Seluruh ulama. Luar pada itu berarti pemahaman sesat. Kalau sampai mengatakan cukup sholat di Madinah, di Makkah, kemudian enggak perlu sholat lagi. Nabi selama ini sholatnya di Makkah dan sholat di Madinah, dan Nabi sholat sampai akhir hayat. Kalau begitu sahabat cukup sholat sekali sehari. Setahun pertama hijrah ke Madinah itu enggak perlu sholat lagi. Kenapa? Dah tercukupi semuanya. Hadis sahih. Mana warlesnya? Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masjid. Terjemah ayat. Pemik. Ya Karim. Miknya yang sehat lah.
Itu nggak panggil megang mic belajar. Aku yang ini lebih baik dari 1000 solat selainnya dari masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, dan solat pada Masjidil Haram lebih baik dari solat pada masjid aku yang ini dengan 100 solat. Nah, oke, coba untuk perhatikan baik-baik. Nah, tamat SD, pandai matematika. Oke. Solat di masjidku ini, solat di Masjidil Haram lebih baik pada 100.000 solat pada masjid yang lain. Lihat hadis di bawah, solat di Masjidil Haram lebih baik dari solat pada masjidku ini dengan 100 solat. Ayat itu hadisnya sinkron atau bertolak belakang? Hadisnya sinkron atau bertolak belakang? Sinkron nggak tahu. Sejalan atau bertolak belakang? Pikir pakai kepala. Salat di masjid saya yang ini, salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 salat di masjid lain. Hadis di bawah, salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada salatnya seseorang di masjid saya yang ini, Madinah, 100 kali lebih baik. Itu sejalan nggak dengan hadis yang tadi atau bertolak belakang? Mana zikri, kenapa dibilang sejalan? Hah? Kalau di masjid yang lain dibandingkan sebenarnya 1000 kali. 1000 kali. Ka'annaka akhras ihtala. Oh, jauh bahasa Arab kan? Ka'annaka akhras qad ihtala. Seolah-olah antum itu seperti si bisu barasian. Ngerti tapi nggak bisa disampaikan. Bisu tadi malam dia mimpi. Pagi dia mau cerita, mana bentuknya? Itu kalau paham tapi nggak tahu bahasanya apa. Oke. Lanjut. Salatun fi masjidi haza ka alfi salatin fi ma siwa illal masjidal haram. Angga. Salat pada masjidku ini seperti 1000 salat pada selain di masjidku yang ini, kecuali Masjidil Haram. Titik. Nah, kan hadis itu saja deh tadi. Wasiyamu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan di Madinah kasyami alfi syahrin, sama dengan puasa 1000 bulan fima siwa, pada tempat-tempat selain Madinah. Puasa bulan Ramadan di Madinah seperti puasa 1000 bulan pada tempat-tempat selain Madinah. Oke, tafakuh. Apa hukum yang antum ambil dari gabungan dua hadis tadi? Salat di masjidku yang ini sama dengan 1000 salat di tempat yang lain. Puasa Ramadan di Madinah sama dengan puasa 1000 bulan di masjid yang lain. Di tempat yang lain. Adit, apa pemahaman yang bisa antum ambil?
may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam hal-hal seperti ini. Hadits Tober. Ismail Jeki. Ibadah yang kita lakukan itu lebih baik meningkatkan pahalanya dan terus apalagi dengan amalan itu maka itu juga diberikan. Nah, baca Quran di Madinah lebih baik pada 1000 baca Quran di tempat yang lain. Bersedekah di Madinah lebih baik pada 1000 sedekah di tempat yang lain. Tahajud di Madinah lebih baik pada tahajud di tempat yang lain. Tawaf di Madinah bisa? Tidak bisa. Jadi ketika Nabi sebutkan solat, ketika Nabi sebutkan puasa, maka orang yang punya akal mengatakan ibadah apapun di Madinah dinilai 1000 lebih baik pada ibadah tempat lain. Maka Darul Hijrah ini dia markasnya Madinah. Darul Hijrah. Karena belum Madinah ya sewa. Berarti mati di Madinah lebih baik 1000 kali mati di tempat lain. Berkubur di Madinah lebih baik berkubur 1000 tempat di tempat yang lain. 1000 kali lebih baik. Nah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Kenapa Madinah itu memiliki nilai yang lebih baik? Kenapa Madinah memiliki nilai lebih baik? Kenapa Madinah memiliki nilai lebih baik? Karena di sana ada zat yang terbaik, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada arti Madinah kalau tidak ada Nabi hijrah ke situ. Tidak ada arti Madinah ketika Madinah tidak menerima hijrahnya Rasulullah. Jadi baiknya Madinah itu karena Rasulullah. Nah, baiknya Madinah karena Rasulullah. Maka kalau Rasulullah nggak ada nilai Madinah. Kalaulah Rasulullah kemarin hijrahnya ke Padang, maka sholat di Padang lebih baik pada 1000 sholat pada tempat yang lain. Tapi sayangnya nggak hijrah ke Padang, hijrahnya ke Madinah. Kenapa Nabi nggak hijrah ke Padang? Kenapa Nabi tidak hijrah ke Indonesia? Kenapa Nabi tidak hijrah ke Indonesia? Kita lihat sudah berapa tahun Islam ada di Indonesia, tapi belum semuanya Islami. Tapi 10 tahun Islam di Madinah, semuanya Islami. Jadi qabuliat orang Madinah itu beda sama yang lain. Maka negara yang paling top setelah Madinah itu adalah Mesir. Nah, kedatangan Islam ke Mesir itu mengganti bahasa Mesir menjadi bahasa Arab. Nggak ada negara lain yang kedatangan Islam bisa mengganti sampai bahasanya. Kalau kita jangankan bahasa, budaya pun belum bisa diganti. Jadi kalau datang Nabi ke Padang, ke Nusantara, itu Islam nggak akan berkembang. Nah, tidak akan berkembang seperti datang ke Madinah. Kenapa? Karena orang-orangnya tidak bisa loyal dengan Islam 100%. Buktinya, sudah lama Islam datang ke Indonesia, tapi belum semuanya Islami. Nah, wa salatul jumu'ah bil Madinah,
dan salat Jumat di kota Madinah ka alfi jum'atin fi masiwa, sama dengan 1000 Jumat pada selain Madinah. Hadis hasan. Lanjut terjemah Apri Fadil. Tekan tombolnya. Salat di Masjidil Haram 100.000 salat, dan salat di masjid aku ini, Mana pakai ini aku saja. di masjid aku 100.000 salat. 100 atau 1000? Atau 100.000? 1.000 salat, dan dari di rumah di Baitul Maqdis 500 salat. Nah, salat di Masjidil Haram nilainya 100.000 salat. Salat di masjid saya 1.000 salat. Salat di Baitul Maqdis artinya Aqsa 500 salat. Nah, 500 salat. Salat di Masjid Kuba 2 rakaat salat di Masjid Kuba sama dengan 1 kali umroh sempurna. Nah, salat 2 rakaat di Masjid Kuba itu sama dengan 1 kali umroh sempurna. Kenapa Kuba mendapatkan kemuliaan? Karena itu masjid yang dikunjungi dan dibangun pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap yang berkaitan dengan Nabi, setiap tempat yang dikunjungi oleh Nabi, dia akan memiliki nilai yang lebih daripada tempat-tempat yang lain. Nah, salatukunna salatani, 2 ibadah salat. Salatani, 2 ibadah salat. La yusalla ba'dahuma, tidak boleh dikerjakan salat setelah kedua-duanya. La yusalla ba'dahuma, tidak boleh dikerjakan salat setelah kedua-duanya. Apa maksudnya zikri? Tidak boleh dikerjakan salat setelah kedua-duanya. Tidak ada sunat ba'diyah. Tidak ada salat sunat ba'diyahnya. Pertama, salat subuh. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Ketika antum melihat di jam digital itu syuruk, nampak syuruk, terbit, nah, itu bahasa Indonesia. Kadang dia pakai bahasa Arab, syuruk, terbit, maka pada saat itu belum boleh sholat. Terbit jam berapa? Hah? 5.55. Nah, tambah 10 menit baru isyraq. Jadi syuruk sama isyraq beda. Syuruk terbitnya matahari itu enggak boleh sholat. Tambah 10 menit isyraq, itu baru sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq 2 rakaat setelah sholat subuh, diantaranya diiringi dengan zikir di tempat duduk masing-masing, itu lebih baik daripada haji dan umroh. Jadi hadis-hadis syariat itu Nabi bagi secara adil.
Nah, bagi Makkah mereka punya kelebihan. Salat di sini ini lebih baik pada 100.000 tempat yang lain. Bagi tempat yang lain, tidak usah kecewa. Dia bisa haji dan umroh setiap hari. Dan yang kedua adalah salat asar. Hatta taghrubas syamsu, sampai terbenam matahari. Ketika matahari sudah terbenam, maka boleh solat, yaitu solat qobliyah maghrib. Solat yang tidak ada atau solat yang dilarang setelah solat subuh dan setelah solat asar adalah solat yang tidak punya penyebab. Kalau solat yang punya penyebab enggak dilarang. Contoh, masuk masjid setelah salat asar, sunnah tahiyatul masjid. Berwudu setelah salat subuh, sunnah sunat wudu. Tawaf setelah subuh, sunnah tawaf. Gerhana matahari setelah subuh, sunnah salat gerhana. Jadi salat yang punya sebab itu boleh dilakukan setelah subuh dan asar, termasuk salat qadha. Tapi perlu juga kita ketahui sebab itu ada 3. Pertama namanya sabab mutakaddim. Ini boleh, sebab ini boleh menyebabkan seseorang boleh salat setelah subuh dan asar. Yang kedua sabab muqarin. Yang ketiga sabab mutaakhir. Nah, sabab mutaakhir ini tidak membolehkan untuk melakukan salat sunat setelah subuh dan asar. Apa maksudnya sabab mutaakhir? Sesuatu yang kita lakukan yang sunnah salatnya sebelum pelaksanaannya. Sesuatu yang kita lakukan yang anjuran solatnya sebelum pelaksanaannya. Contoh sunnah safar. Solat sunnah safar itu dikerjakan kapan? Sebelum safar. Solatnya dulu, safarnya belakangan. Mutaakhir, belakangan sebabnya. Maka kalau seseorang berangkat setelah salat subuh, tidak boleh melakukan sunat safar. Kemudian apa lagi? Salat sunnah ihram. Salat dulu baru niat ihram. Bukan niat ihram dulu baru salat. Mandi, bersih-bersih, kemudian salat 2 rakaat, setelah baru ihram. Maka orang yang niat ihram setelah asar tidak sunnah salat sunnah ihram. Tapi kalau sebabnya dulu baru salatnya boleh tawaf. Tawaf dulu baru salat. Nah, meninggal dulu baru disalatin. Maka salat jenazah setelah asar enggak ada masalah. Salat jenazah setelah subuh tidak masalah. Walaupun itu salat ghaib. Nah, sedangkan sebab muqarin adalah sebab yang berlaku bersamaan dengan salat. Itu seperti gerhana. Kapan terjadinya salat? Ketika gerhana. Kapan? Apa yang dilakukan ketika gerhana? Salat. Jadi salat dengan gerhana itu ada di waktu yang bersamaan. Kalau gerhananya habis, salat gerhana tidak sunnah diqadha. Maka kalau sekiranya gerhana terjadi setelah subuh, gerhana matahari, maka kita boleh langsung salat sunat gerhana. Nah, Apri. Kalau gerhana bulan terjadi setelah asar, apakah kita sunnah salat gerhana bulan? Allah. Hah?
Apa? Kalau gerhana bulan terjadi setelah asar, apakah kita sunnah salat gerhana bulan? Enggak apa? Hah? Enggak apa? Enggak sunnah salat? Enggak terjadi? Alhamdulillah. Hajid, sunnah enggak salat kalau gerhana bulan terjadi setelah asar? Hah? Apa yang enggak? Enggak apa? Enggak ada gerhana? Jangan bilang tuh sunnah juga. Naam. Salatukunna. Ini bukan tuh antum nih. Tuh yang tidur di belakang tuh. Salatukunna. Salatnya kalian-kalian fi buyutikunna, di kamar-kamar kalian. Apa mana buyut tadi malam? Nah, ruangan yang digunakan untuk tidur itu namanya buyut, bait. Afdalu itu lebih baik min salatikunna, daripada salatnya kalian fi hujarikunna, di ruangan-ruangan kalian. Apa nama hujrah? Ruangan yang ada di rumah selain tempat tidur. Ruang tamu, ruang dapur, ruang keluarga, apalagi ruang TV. Wa salatukunna, dan salatnya kalian fi hujarikunna, di ruangan-ruangan kalian, afdalu, itu lebih baik min salatikunna, daripada salatnya kalian fi durikunna. Apa ti duri? Kita tuh antum duri atau duar? Duri. Itu jamak pada dar. Darun, daraini, dur. Artinya rumah-rumah kalian. Wassalatukunna, dan salatnya kalian fi durikunna, di rumah-rumah kalian, afdalu, itu lebih baik min, daripada salatikunna, salatnya kalian fi masjidil jamaah, di masjid jamaah. Maka dari paparan yang disampaikan oleh Nabi, manakah tempat solat yang terbaik bagi wanita? Di mana? Di kamar-kamar tidurnya. Itu tempat solat yang terbaik. Tadi malam ada lagi yang terbaik pada kamar tidur mana? Di ruangan yang ada di kamar tidurnya. Walaupun ruangan itu lemari sekalipun. Maka kalau wanita dia dipunya kamar tidur dan dia buat lemari untuk sholat, itu lebih baik lagi. Dan sekalian lemari itu jadi lemari matinya nanti dikubur. Oh, mantap juga. Kalau lemari, dalam lemari itu dia buat laci dan bisa sholat di laci itu lebih baik lagi di lacinya itu. Jadi pemahaman apa yang Nabi ingin ajarkan di sini? Nah, pemahaman semakin tertutup tempat sholat wanita, semakin tinggi nilai sholatnya. Maka kita dengar hadis Nabi, sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang sekali. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Dari dua hadis ini, kalau antum menjadi arsitek penataan dalam ruangan masjid, maka pintu masjid itu
adanya di tengah, nggak boleh di depan, nggak boleh di belakang. Pintu masjid itu harus ada di tengah. Pintu laki-laki di tengah, pintu wanita juga di tengah. Maka masjid yang ikut sunnah, ini masjid sunnah ini, itu nggak ada pintu di belakang, tidak ada pintu di depan. Maka ketika wanita masuk di pintu tengah, mana ruangan pertama yang diisi? Ruangan paling belakang sekali. Itu soft terbaiknya. Nah, maka ada dua pengumuman bagi imam masjid umum. Bagi soft, bapak-bapak penuhkan soft terdepan, ibu-ibu penuhkan soft terbelakang. Maka kalau antum jadi marbot masjid, jangan dikasih sejadah di dekat sutra salat, tapi kasih sejadah dinding paling belakang. Itu pertama kali diisi oleh ibu-ibu. Penuh di belakang, masuk saf kedua, masuk ke saf ketiga. Maka saf yang paling terakhir itu sejajar dengan pintu yang ada di tengah. Laki-laki juga masuk dari pintu bagian tengah, penuhkan ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Maka saf yang paling belakang sejajar dengan pintu paling belakang. Sehingga tidak setiap orang yang lewat ke pintu, masuk dari pintu, tidak mengganggu siapapun yang sholat. Itu rumusnya. Pengaturan pintu masjid berdasarkan hadis tadi. Nah, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah terdepan, sebaik-baik shaf bagi wanita adalah paling belakang. Tapi karena kita bukan masjid, maka pintunya bukan seperti pintu masjid. Nah, salahu awwali hadil ummah bizzuhdi wal yakin. Baiknya awal ini umat. Salahu baiknya, bagusnya awal ini umat. Siapa itu? Siapa awal ini umat? Sahabat. Kenapa sahabat memiliki kualitas yang baik? Apa penyebabnya sahabat memiliki kualitas yang baik? Nabi bersabda bizzuhdi wal yakin. Dengan sebab zuhud dan yakin. Dengan sebab zuhud dan yakin. Hari ini umat Islam nggak ada yang miskin. Nggak ada yang miskin. Tapi mereka tidak mau hidup zuhud. Itu saja. Wa yahliku akhiruha, akan binasa akhir ini umat dengan sebab kikir dan panjang angan-angan. Ketika dikatakan dalam sebuah riwayat, wanita-wanita berkata kepada laki-laki. Apa kata wanita pada laki-laki? Tutupi aurat imam kalian. Itu cerita tentang salah satu daripada sahabat yang masih usia muda, kecil usianya. Tapi karena setiap ada rombongan yang lewat di kampung dia, rombongan sahabat, dia bertanya Al-Quran. Dia belum muslim, kampungnya belum masuk Islam, dia belum Islam. Tapi ketika rombongan sahabat lewat, dia bertanya tentang Islam. Sahabat yang kecil ini, ketika kampungnya masuk Islam, lalu diminta menjadi imam, Nabi bersabda, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang mengimamin kalian yang paling banyak hafalannya dari Al-Quran. Kata sahabat itu, saya yang kecil yang paling banyak hafalan saya, dan saya menjadi imam orang-orang tua di kampung saya. Tapi karena di zaman tersebut adalah zaman kemiskinan, maka saya tidak memiliki baju, hanya memiliki selembar sarung yang itu pun agak pendek. Ketika saya sujud, terlihatlah sebagian aurat saya, sehingga aurat wanita tutupi aurat
imam kalian. Akhirnya musyawarahlah jamaahnya membelikan baju gamis untuk imamnya. Apa kata sahabat itu? Tidak ada kehidupan sesuatu yang membahagiakan saya setelah dapat hidayah kecuali dapat gamis. Nah, itu gambaran daripada imam. Sekarang 2 lapis wajah imamnya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nisa, wahai para wanita, jangan kalian tergesa-gesa mengangkat kepala kalian dari sujud supaya kalian tidak melihat aurat saudara-saudara kalian dari kalangan laki-laki." Ini hadis menunjukkan itu sutrah tidak ada di zaman Nabi. Nah, tidak ada hijab di zaman Nabi. Maka para wanita kalau datang ke masjid nggak berhijab, nggak mau sholat, itu nggak paham dengan agama berarti. Memang di zaman Nabi nggak pernah ada hijab. Nabi bersabda, wanita jangan cepat-cepat angkat kepala. Nanti kalian akan melihat aurat daripada saudara-saudara kalian. Kenapa hadis itu diriwayatkan? Karena sahabat waktu itu memiliki hanya selembar kain. Apa kata Sayyidah Aisyah? Memang siapa di antara kami yang punya 2 lembar pakaian? Siapa di antara kami yang punya 2 lembar pakaian? Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, apakah kalian sholat dengan pakaian yang kalian pakai untuk haid? Kata Sayyidah Aisyah, iya. Kalau ada bekas darah kami akan korek dan kami akan cuci. Memang siapa di antara kami yang punya 2 pakaian? Kalau hari ini, memang siapa di antara kita yang punya 2 pakaian? Pertanyaannya sama. Jawabannya tidak ada di antara kita yang punya 2 pakaian. Sahabat juga sama, tidak ada di antara kami yang punya 2 pakaian. Kami punya 1. Kita bilang kami punya lebih daripada 2. Jadi baiknya umat ini dengan zuhud dan yakin. Jadi hari ini bukan karena miskin. Orang kerja siang malam itu bukan karena miskin, karena tidak zuhud, karena mau yang lebih. Kalau dia mau dia makan singkong, tentu dia nggak perlu kerja siang malam. Tapi karena mau makan daging, terpaksa dia kerja siang malam. Jadi perbaikan umat itu, awal umat ini baik dengan 2 konsep tersebut, yaitu zuhud dan yakin. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan harta ghanimah daripada Romawi dan Persia, beliau menangis. Ditegur oleh sahabat yang lain, wahai Amirul Mukminin, kenapa menangis? Bukan ini sebuah kemenangan? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Antum sudah nonton filmnya? Apa kata beliau? Apa kata beliau ketika mendapatkan rampasan perang? Kalaulah ini sebuah kebaikan, pasti sudah diberikan kepada 2 orang terbaik sebelum saya. Tapi ini kayaknya bukan kebaikan. Akhirnya ketika Sayyidina Umar berkunjung ke wilayah-wilayah kecil, ke tempat-tempat apa namanya sekarang tuh, gubernur kabupaten, ke kabupaten, maka telah didapati kehidupan sahabat itu semuanya sudah berubah. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengingat masa lalunya ketika beliau membersihkan hidungnya dan sapu tangan. Ketika beliau menjadi gubernur di Damaskus, beliau membersihkan hidung pakai sapu tangan. Apa kata beliau? Aduh, Abu Hurairah sudah membersihkan hidungnya dan sapu tangan. Dulu dia nggak makan sampai pingsan di mihrab Nabi. Itu yang diingat. Maka ketika Sayyidina Umar masuk ke negara, ke wilayah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah, beliau masuk ke rumah Sayyidina Abu Ubaidah. Lalu apa kata Sayyidina Abu Ubaidah kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Antum juga sudah nonton filmnya? Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, dunia ini tidak akan merubah kehidupan saya. Maka satu-satunya sahabat
yang kehidupan rumah tangganya yang tidak berubah seperti ditinggalkan oleh Nabi ketika dunia sudah melimpah adalah Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sehingga Nabi bersabda, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Orang yang dipercaya, yang sangat terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka ketika Sayyidina Umar mau meninggal dunia, mau menjadi melantik khalifah, maka beliau katakan, kalau Abu Ubaidah hidup, saya tidak perlu membentuk dewan musyawarah. Tapi karena beliau sudah meninggal dunia sebelum saya, maka saya lantiklah dewan musyawarah. Khair, itu disebut amin. Maka di antara antum ada aminu hadhi talamis, ada yang tidak amin. Nah, yang aminnya, yang terpercaya daripada ini pelajar, itu kehidupannya tidak berubah ketika ada di kampung halamannya. Nah, tapi kalau berubah kehidupannya di kampung halamannya, ada pakai cipiu, depan itu kacamata hitam, nah, itu bukan amin itu. Itu yang tidak bisa dipercaya. Nah, tapi kalau di kampung masih pakai tasbih, sorban dan jubah, itu aminu hadhi talamid hu. Nah. Ada amin hadhi talamid? Tunjuk tangan. Dapat hadiah. Dan binasanya akhir umat ini dengan sebab sifat kikir dan panjang angan-angan. Siyahul maulud hina yaqa'u nazghatu minasyaitan. Teriakan, tangisan al maulud, anak-anak, hina yaqa', ketika lahir, nazghah. Nazghah itu adalah cubitan dari setan. Cubitan dari setan. Itu ingat waktu lahir? Nangis enggak? Nangis enggak? Kalau enggak menangis, orang akan sedih semuanya. Kenapa dia anak ini? Digoyang-goyang-goyang, udah nangis, alhamdulillah. Enggak tahu itu dicubit oleh setan. Setannya sedang sibuk, tadi terlambat nyubit. Maka riwayat yang kita pernah dengar, ketika anak pertama lahir itu langsung pusarnya ditusuk oleh setan. Nah, langsung dia menangis. Maka Rasulullah waktu lahir tidak menangis. Siapa di antara antum tidak menangis setelah lahir? Hadis riwayat Imam Muslim. Maka pada saat itu anak yang baru lahir langsung diruqyah, langsung dipagar di telinga kanan dengan azan dan telinga kiri dengan iqamah untuk mengusir syaitan tadi. Maka biasanya yang lahir-lahir di rumah sakit itu lupa diazani. Atau antumnya azan saja. Jadi akhlak itu kambuh-kambuh. Kadang baik, kadang enggak baik. Karena ada pemahaman masyarakat, azan untuk bayi laki-laki, iqamah untuk bayi perempuan. Maka yang perempuan kadang baik, kadang enggak baik. Karena cuma diiqamahin doang. Nah, laki-laki juga sama. Kadang baik, kadang kambuh penyakitnya. Ternyata diselidiki, dia enggak diiqamahin, hanya diazanin doang. Nah, maka nanti kalau ada adik antum lahir, beritahukan sama orang tua, azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan.
Siyamu salasati ayam, puasa 3 hari dari setiap bulan. Siyamud dahri, itu sama dengan puasa setahunan. Siyamud dahri itu sama dengan puasa setahunan. Wa iftaruf, dan berbukanya setahunan. Tinggal. Oh ya. Siyamu salasati ayam, puasa 3 hari setiap bulan. Siyamud dahar itu sama dengan puasa setahun. Kenapa sama dengan puasa 1 tahun? Karena Allah berfirman, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu nilainya 10. Puasa 3 hari dinilai 10 kali lipat, berarti sama dengan puasa 30 hari. Kalau dia puasa 3 hari setiap bulan, maknanya dia telah berpuasa 1 tahun. Wahia ayyamul bid, dan dianya 3 hari adalah hari-hari putih. Jadi kalau mau puasa 3 hari setiap bulan, maka pilihannya adalah hari-hari putih. Kapan hari putih? Sabihatu salasata asyra, pagi tanggal 13, wa arba'a asyra, tanggal 14, wa khamsa asyra, dan 15. 13, 14, 15. Itu disebut dengan hari-hari putih. Nah, Ismail, tolong jelaskan kenapa disebut hari putih? Penjelasannya kok ringkas sekali. Yang namanya penjelasan itu panjang lebar. Kasih mic. Ismail Jeki, silakan. Karena bulan itu yang gak sebisu barasian. karena pada malam itu bulan penuh. Karena pada malam itu bulan penuh. Penuh maksudnya? Sempurna. Bulan purnama. Bulan purnama tanggal 14. 13 tanggal purnama. 13 bulan belum penuh. 15 bulan berkurang. Bulan penuh tanggal 14 saja. Hanya tanggal 14 saja. Berarti hari putih hanya tanggal 14. Ini 13, 14, 15. Ahmad Dhani. Malam itu diisi dengan bulan. Malam itu diisi dengan bulan. Ya, maksudnya itu bulannya tidak lebih dari waktunya. Mau waktunya kapan? Mulai dari terbenam matahari, setengah bulan sudah ada berarti terbitnya. Terbit apa? Fajar. Yang jelas-jelas terbit fajar. Ya. Mulai daripada matahari tenggelam sampai terbit fajar, itu malam tidak pernah kosong dari bulan. Kalau tentang malam 12, malam 12 itu bulan ada setelah matahari tenggelam, tapi nggak sampai terbit fajar. 10 menit sebelum terbit fajar bulannya sudah hilang. Kalau malam 16, malam 14, 13, 14, 15, malam ke-16 itu bulan sampai terbit fajar, tapi terlambat 10 menit setelah matahari tenggelam.
Matahari tenggelam, 10 menit setelahnya baru bulannya muncul. Tapi sampai fajar. Malam berikutnya lagi, berikutnya lagi, bulannya terbit jam 10 malam sampai terbit fajar, bahkan di pagi hari terbit matahari bulannya masih ada. Tapi khusus malam 13, 14, 15 mulai matahari tenggelam sampai fajar terbit, itu bulan terisi penuh, nggak ada kekosongan waktu dari malam tanpa bulan. Disebutlah dengan hari putih. Apanya yang putih? Hari dari malamnya putih dari sinar bulan. Walaupun malam itu mendung karena hujan. Nah, itu kalau mau mengambil 3 hari puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal yang tepat adalah 13, 14, 15. Kecuali bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah tanggalnya adalah 14, 15, 16. Karena 13-nya masih haram berpuasa. Siyamu hasanun. Siyamu salasati ayyam minas syahar. Puasa yang bagus. Puasa yang bagus adalah puasa 3 hari setiap bulan. Itu udah puasa yang bagus. Nah, tapi kalau mau lebih lagi, Senin dan Kamis. Mau lebih lagi, puasa Nabi Daud. Mau lebih lagi, Nabi katakan tidak ada lagi puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud alaihissalam. Maka puasa dahar itu tidak sunnah. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumid dahar. Nabi melarang dari puasa dahar. Nggak usah dibanggakan kalau puasa dahar. Saya sudah 10 tahun puasa dahar. Saya sudah 10 tahun puasa dahar. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, amal yang bikin capek tapi sampainya ke neraka juga. Maka perlu amal itu sesuai dengan sunnah. Maka sebagian amalan tasawuf itu kadang-kadang nggak sesuai dengan sunnah. Dia lihat mujahadah doang. Ini mujahadah nih, saya 5 tahun puasa sepanjang hari. Dibanggakan juga, saya sudah 5 tahun puasa dahar. Nah, maka puasa Ramadan bagi saya enteng saja. Apa efeknya kalau orang puasa dahar? Dia tidak memberikan penghormatan kepada Ramadan seperti orang lain memberikan penghormatan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau puasa." Sampai pada penawaran 3 hari setiap bulan. Saya bisa lebih daripada itu, Senin Kamis. Saya bisa lebih pada itu, puasa Daud. Saya bisa lebih daripada itu. Nabi katakan tidak ada yang lebih baik dari puasa Nabi Daud alaihissalam. Jangan buat puasa dahar. Kecuali bagi orang-orang tertentu ada pengecualiannya. Pengobatan tertentu. Apa misalnya pengobatan tertentu? Karena dia keluar 1 dari 1 juta manusia. Nah, 1 dari 1 juta manusia yang harus puasa dahar. Bisa dipahami? Senin Kamis itu nggak mempan. Puasa Nabi Daud nggak mempan. Puasa dahar tuh agak reda dikit. Nah, lihat mik aja nafsu dia. Cantiknya, wirelessnya. Nah, itu puasa dahar itu boleh. Mobil lewat nafsunya naik, terdengar bunyi air nafsu. Nah, nampak telur dadar nafsu. Nah, itu boleh puasa dahar. Itu 1 dari 1 juta. Tapi kalau orang-orang normal biasanya, puasa yang terbaik itu tidak lebih dari puasa Nabi Daud. Puasa 3 hari setiap bulan saja dan Nabi katakan siyamun hasan. Puasa yang baik adalah puasa 3 hari setiap bulan.
Siyamu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan bi asrati ashur, dinilai dengan 10 bulan. Puasa bulan Ramadan bi asrati ashur, dengan 10 bulan. Supaya bisa dipahami, nilainya 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Dengan rumus yang sama, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Maka puasa 1 bulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Tinggal 2 bulan lagi. Wasyamu salasati ayyam, dan puasa 6 hari ba'dahu, setelah Syawal, setelah Ramadan di bulan Syawal, bisyahrain, itu dinilai dengan puasa 2 bulan. 3 hari untuk 1 bulan, 6 hari untuk 2 bulan. Udah berapa bulan dia puasa? Fadzalika siyamus sanah, maka itu puasa setahun. Fadzalika, maka itu adalah puasa 1 tahun. 3 hadis terakhir kita khatamkan. 4 hadis lagi, habis huruf shad tanpa alif lam. Siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Inni, sesungguhnya aku, ahtasibu, aku berharap, alallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyukaffira, bahwa Allah menghapuskan as-sanatal lati qabla, tahun yang ada sebelumnya hari Arafah. Tahun yang ada sebelumnya hari Arafah. Was-sanatal lati ba'da, dan tahun yang ada setelahnya hari Arafah. Itu terjemahan tekstualnya. Tapi mafhumnya, tahun itu artinya adalah dosa yang ada setahun sebelumnya dan dosa yang ada setahun setelahnya. Di mana keluar dosa? Di mana keluar makna dosa? Dari yukaffiru, menghapuskan. Wasyamu yaumi Asyura, dan puasa hari Asyura, puasa 10 Muharram. Inni, sesungguhnya aku, ahtasibu, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyukaffiras sanatal lati ba'da, bahwa ia akan menghapuskan dosa 1 tahun qablah, sebelumnya. Jadi puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah bukan puasa ketika orang ada di Arafah. Puasa hari Arafah bukan puasa wukuf. Ini perlu penekanan-penekanan, karena terjadi kekeliruan di tengah masyarakat. Apa kata mereka? Masa kita puasa besok? Orang wukufnya sekarang. Bapak puasa Arafah atau puasa wukuf? Wukuf nggak sunnah puasa. Wukuf sunnah berbuka, tidak sunnah puasa berwukuf. Jadi yang ada itu puasa Arafah, bukan puasa wukuf. Walaupun jamaah haji wukufnya sekarang, bagi kita 9 Zulhijjahnya besok, ya besok puasanya. Kecuali Nabi sabdakan siyamul wukuf. Nah, kalau siyamul wukuf mulainya ba'da zuhur sampai maghrib, itu puasa wukuf. Karena wukuf hanya setengah hari. Nah, jadi puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah di setiap negara bergantung kepada negaranya.
tidak bergantung kepada orang wukuf atau tidak wukuf, itu fadilahnya menghapuskan dosa sunnah, menghapuskan dosa kecil setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, dan puasa tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa kecil setahun sebelumnya, hanya dosa kecil. Nah, kalau dosa besar tidak bisa hapus dengan puasa sunnah. Siyamu yaumi Arafah ka siyami alfi yaum. Puasa hari Arafah sama dengan puasa 1000 hari. Siyamu yaumis sabti la lak wala alaik. Puasa hari Sabtu tidak ada untungnya buat kamu dan tidak juga ada ruginya buat kamu. Siyamu yaumis sabti, puasa pada hari Sabtu, lalak, tidak ada untungnya bagi kamu. Jadi tidak dianjurkan untuk puasa, dan tidak adanya rugi bagi kamu kalau memang puasa pada hari Sabtu. Kapan syariat mensunahkan seseorang puasa hari Sabtu? Tafakkur, ihsan. Kapan syariat mensunahkan seseorang puasa hari Sabtu? Nah, Masya Allah. Dipikir lagi, pikir. Nabi bersabda di sini, puasa hari Sabtu tidak ada untungnya bagimu. Maksudnya apa? Kita tidak dianjurkan puasa hari Sabtu untuk kemuliaan hari tersebut, dan tidak ada ruginya bagi kamu kalau kebetulan kamu puasa hari Sabtu. Kapan syariat menganjurkan seseorang puasa hari Sabtu? Pikir. Allahumma faqihna fid din. Kapan? Kapan? Ibnu. Ketika dia mempuasakan hari Jumat. Nah, jangan puasa hari Jumat kecuali kalau kamu puasa kemarin hari Kamis atau puasa besok hari Sabtu. Salah satu istri Nabi berkata, "Ya Rasulullah, saya mau puasa hari Jumat sekarang." Nabi bertanya, "Apakah kamu puasa kemarin?" "Tidak." "Apakah kamu mau puasa besok?" "Tidak." Kalau tidak boleh mempuasakan hari Jumat. Kapan orang sunnah puasa hari Sabtu? Ketika dia puasa hari Jumat. Kapan seseorang wajib puasa hari Sabtu? Pasti antum pikir bulan Ramadan. Jelas, bukan hari Sabtu saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis selama Ramadan wajib puasa. Kapan syariat mewajibkan puasa hari Sabtu? Tafakkur, Yusuf. Kapan wajib puasa hari Sabtu? Pikir lagi, pikir. Hukum fikih. Hukum fikih. Kapan? Apa? Kalau dia melanggar misalnya puasa 3 hari berturut-turut, dia bisa mulai hari Ahad, Senin, Selasa 3 hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut. Abrar. Ketika seorang pemimpin memerintahkan puasa 3 hari sebelum sholat istisqa. Nah, kata pemimpin, kita mau puasa, kita nanti akan sholat istisqa hari Ahad karena pegawai-pegawai libur. Maka kalian wajib puasa 3 hari sebelumnya.
maka wajiblah dia puasa Kamis. Maka puasa sunnah, puasa 3 hari sebelum salat istisqa apa hukumnya? Wajib. Nah, ketika diperintahkan oleh pemimpin. Nah, Nabi bersabda, kalau pas kalian puasa hari Sabtu, itu enggak akan merugikan kalian. Kalau kalian puasa pada hari Sabtu untuk memuliakan hari Sabtu, enggak ada untungnya buat kalian. Itu makna hadis, siyamu yaumis sabti la lak wa la alaik. Siyamul mar'i fi sabilillah. Puasa seseorang di jalan Allah. Hadis terakhir, puasa seseorang di jalan Allah yuba'iduhu, akan menjauhkan dia dari jahanam masirata sab'ina aman, perjalanan 70 tahun. Yuba'iduhu, akan menjauhkan seseorang dari neraka jahanam perjalanan 70 tahun. Apa makna fisabilillah di sini? Imam Abdul Rauf Al-Manawi menafsirkan itu adalah jihad, angkat senjata. Bukan fisabilillah bermakna am. Kalau fisabilillah bermakna am, maka santri juga fisabilillah. Man kharaja min baitihi taliban lil ilmi fahuwa fisabilillah. Yang keluar dari rumahnya dengan niat belajar agama, dia berada di jalan Allah. Maka fisabilillah di sini itu tidak semakna dengan fisabilillah dalam hadis tersebut. Imam Abdul Rauf Al-Manawi katakan fisabilillah adalah al-jihad. Maka Badar Kubro itu terjadi di bulan Ramadan. Sebahagian sahabat ada yang berpuasa ketika jihad. Khair, insyaallah cukup. Habis hadis yang diawali dengan huruf shad tanpa alif lam. Besok insyaallah kita sambung dengan shad beralif lam. Sementara kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.